FOMO atau fear of missing out adalah perasaan yang membuat kita merasa ketinggalan, dan FOMO ini akan memicu rasa cemas dan perilaku kompulsif di pikiran kita. Rasa takut ketinggalan ini atau yang disebut FOMO ini memunculkan perasaan bahwa orang lain lebih bahagia, lebih bersenang-senang daripada diri kita, atau perasaan bahwa orang lain sedang mengalami hal-hal yang indah atau hal-hal yang lebih baik daripada kita. Akhirnya, FOMO ini memunculkan rasa iri yang mendalam dan mempengaruhi harga diri kita. Dan ini membuat kita merasa kehilangan sesuatu yang seolah-olah penting. FOMO itu sendiri akhirnya menyebabkan stres di pikiran kita. Tapi sebelumnya, saya akan jelaskan sedikit mengenai sejarah singkat dari FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out ini dimulai dari penelitian tahun 1996 oleh ahli pemasaran yang bernama Dr. Dan Herman. Beliau menciptakan istilah takut ketinggalan atau fear of missing out. Nah, sejak munculnya di media sosial dan menjamurnya banyak sekali sosial media di dunia, FOMO menjadi lebih jelas dan lebih sering dipelajari serta lebih kuat dampaknya. Karena media sosial mempercepat fenomena FOMO ini dalam banyak cara. Ini memberikan situasi di mana kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Oleh karena itu, perasaan kita menjadi tidak seimbang dan keadaan kita tampak lebih buruk, lebih rendah, lebih kecil dibandingkan dengan orang lain. Akhirnya kita membayangkan tentang orang lain atau teman-teman Anda yang nanti menikmati saat-saat menyenangkan atau memperoleh hal-hal yang tidak Anda peroleh, dan Anda tidak bisa merasakan seperti yang mereka rasakan. Saat ini media sosial menciptakan platform yang banyak untuk penggunanya agar bisa menyombongkan diri dan membuat mereka secara tidak langsung saling bersaing antara orang lain dengan diri mereka. Dan melalui sosial media, orang-orang akan membandingkan pengalaman mereka dengan pengalaman orang lain. Dan sikap membanding-bandingkan inilah yang membuat kita bertanya-tanya tentang kekurangan diri kita sendiri. Lalu, apa penyebab utama FOMO itu? Nah, semakin tinggi penggunaan sosial media kita, maka semakin besar kemungkinan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan akhirnya makin besar juga FOMO kita. Karena di saat kita melihat postingan media sosial orang lain, apakah itu YouTube, Instagram, atau apapun, ini akan membuat alam bawah sadar kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga rasa takut ketinggalan ini seolah-olah menjadi nyata dan menjadi besar. FOMO atau rasa takut ketinggalan ini ternyata berhubungan erat dengan rendahnya rasa terpenuhi dalam diri manusia. Karena semakin tinggi penggunaan sosial media kita, FOMO akan meningkatkan perasaan tersebut. Dan semakin kuat FOMO tersebut, akhirnya membuat kita semakin tidak bahagia. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana meminimalkan FOMO itu sendiri? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengekang, menurunkan, atau menghilangkan sama sekali FOMO yang bisa muncul di pikiran manusia. Yang pertama yang perlu disadari dari awal adalah rasa takut ketinggalan atau perasaan missing out ini berasal dari ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan terhadap hidup Anda saat ini. Jadi langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah ubah fokus Anda. Daripada Anda berfokus pada kehidupan orang lain, kenapa tidak berfokus hanya pada diri Anda sendiri dan coba memperhatikan apa saja yang sudah Anda miliki dan sudah Anda capai sejauh ini. Dan fokus pada kelebihan yang Anda miliki sekarang. Dan Anda juga perlu menambahkan lebih banyak postingan positif ke feed Anda, ke sosial media Anda. Karena ini akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Dan Anda juga sebaiknya memposting apapun kelebihan Anda, sehingga Anda menunjukkan kepada dunia bahwa Anda memiliki banyak kelebihan yang orang lain justru merindukan dan menginginkan kelebihan itu. Selain itu, Anda juga perlu mungkin mengunfollow mungkin atau mute atau block orang-orang yang Anda anggap mengganggu kesehatan mental dan kedamaian pikiran Anda. Anda bisa unfollow, block atau mute postingan atau orang-orang yang Anda anggap menyombongkan diri mereka.
Yang paling penting, mereka mengganggu kedamaian pikiran Anda. Atau Anda bisa mencoba hal yang ekstrim dengan cara mendetoks sosial media dalam hidup Anda dan sama sekali tidak menggunakan sosial media. Karena dengan mendetoks sosial media dari hidup Anda, ini membantu Anda lebih fokus pada hidup Anda sendiri tanpa terus-menerus membuat perbandingan dengan kehidupan orang lain. Langkah terakhir dari saya adalah dengan bersyukur atas hidup Anda saat ini. Karena penelitian menunjukkan dengan rasa syukur atau sekedar memberitahu orang lain apa yang Anda syukuri saat ini dalam hidup Anda, ini dapat mengangkat semangat hidup Anda dan juga orang-orang yang ada di sekitar Anda. Karena di saat Anda bersyukur, di saat kita bersyukur, kita akan lebih sulit untuk merasa sedih dan akhirnya kita tidak berfokus pada orang lain, kita berfokus hanya pada diri kita sendiri serta pada semua hal yang kita miliki saat ini. Dan ini akan membuat suasana hati kita menjadi lebih baik dan kita akan mulai dapat merasakan bahwa kita memiliki apa yang kita butuhkan dalam hidup. Dan ini bisa berdampak baik bagi kesehatan mental kita dan kesehatan emosional kita. Tetap ikuti video ini, share, like, dan subscribe video ini, dan pastikan Anda mengikuti episode-episode lainnya.